Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan berkat Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji nama Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan punya penyediaan. Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya teringat permainan waktu zaman saya masih kecil dulu. Kami sebut itu permainan sembunyi-sembunyian ya saudara. Beberapa anak kita akan pingsut terlebih dahulu dan anak yang kalah disuruh untuk menutup matanya. Lalu dia akan menghitung 1 sampai 10. Pada hitungan yang ke-10 teman-temannya sudah bersembunyi dan dia akan mencari teman-temannya. Sampai menemukan semua teman-temannya, barulah permainan itu selesai. Saudara, kalau kita membaca ayat ini tadi menggunakan kata mencari, ya, mencari yang artinya ada tindakan, ada usaha yang dilakukan sampai ia mendapatkan apa yang dia cari, sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian halnya dalam kita mencari Tuhan, ya. Demikian halnya dalam kita mencari Tuhan. Kita bisa berjumpa Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tinggal kita mau atau tidak, saudara-saudara. Kita bisa berjumpa Tuhan melalui saat teduh. Kita bisa berjumpa Tuhan ketika kita datang beribadah, melalui persekutuan, atau melalui doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Firman Allah berkata, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ada usaha, ada tindakan yang harus kita lakukan di dalam kita mencari Tuhan. Seperti seorang yang merasa lapar, ya. Makanan sudah tersedia dan dia merasa lapar. Tetapi untuk dapat memenuhi rasa laparnya, dia harus berusaha. Usahanya apa? Dia harus melangkah, ambil piring, ambil nasi dan sebagainya, lalu makan. Dengan bertindak, maka itu akan memenuhi apa? Baru dia bisa memenuhi rasa laparnya, baru dia bisa merasa kenyang. Tetapi selama dia merasa lapar, kalau dia hanya berdiam diri, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sama halnya dengan kita mencari Tuhan. Demikian halnya dengan setiap orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Amin ya saudara-saudara. Dan setiap orang yang menemukan Tuhan, ia akan memperoleh hidup. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 bagian B, firman Allah berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mereka di sini adalah orang-orang percaya atau umat pilihan Allah. Sebagai gembala, Yesus yang adalah gembala, dia selalu ingin dekat dengan domba-dombanya. Yesus ingin selalu dekat dengan umatnya, orang percaya. Untuk apa? Untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tetapi masalahnya ada banyak orang percaya yang justru menjauh, bahkan cuek dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, cuek terhadap Tuhan. Ketika ada anak Tuhan yang tidak lagi mempunyai kerinduan untuk datang beribadah, ibadah bukan lagi menjadi suatu hal yang utama, maka itu adalah tanda bahwa orang percaya ini mulai jauh dari Tuhan. Ketika ibadah yang dilakukannya hanya sebagai satu rutinitas atau sebuah kebiasaan saja, orang ini masih kelihatan beribadah, tetapi hati dan pikiran sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini firman Allah katakan bahwa ibadah yang mereka lakukan hanya melalui mulutnya saja, sedangkan hatinya jauh dari Tuhan. Sehingga tidak sedikit saudara kalau kita melihat banyak anak Tuhan
Ya, banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan tetapi tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya. Perilakunya masih seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Paulus pernah mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa ibadah itu sangat berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Orang yang sudah alami perjumpaan dengan Tuhan, hari lepas hari hidupnya akan diperbaharui. Ya, akan ada perubahan, akan ada peningkatan di dalam kehidupannya. Bahasanya tidak akan sama lagi dengan orang yang tidak mengenal Allah. Karena dia tahu bahwa di dalam kehidupannya, di dalam segala hal yang dia alami, di situ ada pembelaan dan campur tangan Allah. Puji Tuhan. Saudara, di dalam dunia yang saat ini sedang mengalami krisis, ya, di situ akan ada perbedaan. Di dalam dunia yang mengalami krisis akan ada perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dan yang tidak. Firman Allah saat ini mengingatkan, mengajak kepada setiap kita, baik kepada saya maupun kepada saudara yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kita senantiasa bangkitkan terus kerinduan di dalam hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bagian kita adalah cari Tuhan dengan segenap hati, setia beribadah dan lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Maka setiap firman yang telah dijanjikan oleh Allah pasti tergenapi di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mencari Tuhan, firman Allah katakan apa? Dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena ada pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, luar biasa Allah kita. Dialah Bapa yang mengasihi dan memelihara hidup kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kami punya Engkau di dalam hidup kami. Bapa yang selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa yang tidak pernah tinggalkan setiap orang yang mencari Engkau. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini lewat firman Allah kami diingatkan agar selalu datang kepada Tuhan di segala situasi, di segala kondisi yang kami alami, agar tetap mengutamakan Tuhan, karena dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Kami berdoa, berbuat umat-Mu di mana saja berada pagi ini Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Engkau akan menolong umat-Mu apapun yang dialami hari-hari ini, mungkin ada di dalam kelemahan, bahkan mungkin ada di dalam kesakitan. Kami percaya kuasa Tuhan akan nyata di dalam hidup mereka. Tuhan akan menjamah, menolong mereka yang lemah dan menyembuhkan mereka yang sakit, karena kuasa Allah tidak terbatas bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu di dalam usaha pekerjaan pun Tuhan yang memberkati. Terlebih berkati iman kami Tuhan, tumbuhkan terus iman kami, ajar kami untuk tetap setia mencari Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan sudah berikan. Hari ini adalah hari yang diberkati. Kami tidak sendirian, kami berjalan bersama Tuhan. Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun kami, dan bawa kami terus masuk di dalam rencana-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang diberkati ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.